Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang tokoh dalam kitab Keluaran, yaitu tentang Musa. Kita sudah sampai kepada periode ketiga 40 tahun daripada Musa. 40 tahun periode ketiga daripada Musa yang diawali dengan perjumpaan Musa dengan Allah di Gunung Horeb. Perjumpaan Musa dengan Allah di bukit atau di Gunung Horeb. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 4 dan 5 kita sudah pelajari itu. Perjumpaan itu ditandai dengan Musa melihat belukar duri yang menyala, tetapi ada yang menarik bahwa belukar itu tidak hangus, tidak dimakan api, tidak lenyap. Nah, kita sudah pelajari apa maksudnya. Itu adalah gambaran tentang keadaan bangsa Israel di tanah Mesir yang sedang mengalami api penganiayaan, api pencobaan. Tetapi mereka tidak lenyap. Bangsa Israel tidak lenyap karena api penganiayaan itu. Itulah keadaan bangsa Israel. Dan itu yang diperlihatkan Allah kepada Musa. Selanjutnya kita sudah pelajari, maka perjumpaan Musa dengan Allah, yaitu kemudian dikatakan Allah menyatakan atau memperkenalkan diri kepada Musa. Akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Dan ketika menyebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu sesuatu yang sangat dipahami oleh bangsa Israel. Abraham, Ishak dan Yakub adalah tiga akar utama. Tiga akar utama pohon arah yang adalah gambaran bangsa Israel. Sebab dalam surat Roma, Rasul Paulus menggambarkan tentang tiga akar itu dengan pohon arah asli, pohon zaitun asli. Karena ketiga orang inilah yang menerima perjanjian yang sama dari Allah. Nah, ketiga akar inilah yang kemudian menghidupkan pohon zaitun itu. Tetapi ketika pohon zaitun itu tidak menghasilkan buah, Paulus katakan cabangnya ditebas. Ada 2 cabang pohon zaitun itu. 10 suku dan 2 suku. Dua-dua pernah ditebas oleh Tuhan. Israel ditebas pada tahun 721 sebelum Kristus. Dibawa sebagai tawanan ke Asyur. Dan mereka diserahkan ke seluruh bangsa. 2 suku Yehuda ditebas pada tahun 606 oleh Nebukadnezar dari Babel. Dan Paulus katakan, karena mereka ini tidak menghasilkan buah, Tuhan mengambil cabang pohon zait hutan
untuk dicangkokkan. Karena sekalipun cabangnya ditebas, pohon itu tidak mati. Pohon itu tidak mati. Dicangkokkanlah cabang pohon zait hutan yang kemudian menerima ya kehidupan daripada 3 akar Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu perjanjian keselamatan. Karena itu Rasul Paulus katakan, kalau yang asli Tuhan tidak sayang untuk dipotong, apalagi kamu yang hanya dicangkokkan. Karena itu hendaklah kamu takut dan harus menghasilkan buah. Nah itu sedikit tentang 3 akar utama bangsa Israel. Karena itu ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Musa tentu sangat memahami itu. Puji Tuhan. Kemudian perjumpaan Musa dengan Allah, sesudah Allah menyatakan dan memperkenalkan diri kepada Musa di dalam ayat yang ke-6 dari Keluaran pasal 3 ayat 6, Tuhan menyatakan diri dan memperkenalkan diri kepada Musa. Kemudian ayat 7 kita baca, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya. Dalam ayat yang ke-7, hal berikut dalam pengalaman berikut daripada Musa dalam perjumpaan dengan Tuhan, sesudah Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, maka Tuhan berfirman kepada Musa. Ya. Saudara, tujuan perjumpaan kita dengan Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam. Ya. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Itu tujuan perjumpaan kita dengan Tuhan. Bukan asal ketemu biasa-biasa saja. Tidak. Ya. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan untuk mendapatkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan. Ya. Nah ini harus merubah pemahaman kita dalam hal beribadah kepada Tuhan. Tidak dapat disangkal begitu banyak orang Kristen beribadah itu hanya formalitas. Sekedar memenuhi jadwal. Apalagi hari Minggu. Wah ini hari Minggu. Harus pergi ibadah. Tanpa ada pemahaman yang benar, pergi ibadah untuk apa? Yaitu kita mau berjumpa dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Pengenalan kita kepada Tuhan tidak berhenti sampai kepada satu keadaan pengalaman tertentu. Kita harus mengenal Dia sampai gereja Tuhan menjadi sempurna. Paulus katakan, sampai kita mengenal Dia sebagaimana Dia mengenal kita. Itu target pengenalan kita kepada Tuhan. Ya. Itu tujuan Allah kemudian menyatakan diri kepada Musa di Gunung Horeb. Dalam perjumpaan itu, yaitu supaya Musa mengenal Tuhan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Dan Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Ya. Tuhan selalu mau memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Tuhan selalu mau membuka pengetahuan kita tentang Dia melalui firman Tuhan. Ya. Ada lagu dulu dan saya suka lagu itu. Ya ku tahu sebab ku alami. Ya. Ya. Mungkin lagu itu harus dihidupkan kembali. Kenapa ku tahu sebab ku alami? Sebab dosaku telah diampuni.
Seperti Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, bukan hanya mengenal Tuhan dalam hal berkat-berkat. Tapi Paulus katakan dalam hal apa? Kematiannya, penderitaannya, dan kebangkitannya. Nah, jadi setelah perjumpaan Musa dengan Allah, Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Musa sungguh-sungguh memahami itu, barulah Allah mulai berfirman kepada Musa. Tujuan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, mengenal Dia, kemudian untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menerima firman Tuhan. Ya. Lalu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa? Tadi kita lihat dalam ayat 7. Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Yang pertama, jadi yang difirmankan Allah kepada Musa adalah tentang keadaan bangsa Israel di Mesir. Keadaan daripada bangsa Israel di Mesir. Dan Tuhan katakan yang pertama, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Jangan kira Tuhan tidak tahu keberadaan kita dalam hal apapun. Tuhan tahu. Musa tentu agak kaget setelah mendengar itu. Karena waktu dia di Mesir, dia coba menolong bangsanya dengan tinjunya, dengan ototnya. Dan itu tidak berhasil. Sekarang Musa dengar, oh rupanya Tuhan begini lama ada perhatikan umatnya. Dia pikir cuma dia yang perhatikan bangsa Israel. Sehingga dia coba melepaskan bangsanya dengan caranya sendiri. Tuhan memperhatikan. Seringkali kita merasa jalan keluar yang terbaik ketika kita menghadapi suatu tantangan, yaitu dengan akal kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Keliru. Dan selama kita berusaha dengan kemampuan kita, Tuhan berdiam diri. Tuhan berdiam diri. Yang kedua, Tuhan katakan apa? Dan aku telah mendengar seruan mereka. Aku telah mendengar seruan mereka. Tekanan itu mendatangkan seruan kepada Tuhan. Dalam banyak bagian dari firman Tuhan kita bisa ketemu di mana firman Tuhan selalu datang kepada umat Tuhan supaya umat itu belajar berseru kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, aku mendengar. Aku akan menjawab kamu. Banyak bagian firman Tuhan yang kita bisa temukan itu. Artinya Tuhan senang mendengarkan seruan kita. Ya. Jadi ketika kita menghadapi suatu keadaan yang sulit, yang mungkin jalan buntu dalam penyelesaian studi bagi anak-anak muda, jalan buntu untuk mencari pekerjaan, jalan buntu dalam banyak hal, usaha dan pekerjaan. Artinya apa? Tuhan mau mendengarkan seruanmu. Katakan amin. Oh, Tuhan mau mendengar seruanmu. Mungkin Tuhan sudah lama tidak dengar seruan dari jemaat Kalvari. Ya. Sehingga Tuhan izinkan suatu keadaan yang tidak menyenangkan itu. Ya. Aku sudah mendengar seruan mereka. Ya. Jangan berseru kepada manusia.
berseru kepada Tuhan. Ya. Berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan katakan masih dalam ayat yang ke-7. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Aku mengetahui. Ya. Saudara, Tuhan sanggup menolong kita. Ya. Karena Dia mengetahui keadaan kita, kebutuhan kita dalam hal kehidupan rohani kita. Ya. Dia mengetahui. Ya. Kemudian Dia mau. Tuhan mau. Ya. Dan yang ketiga, karena Dia sanggup. Ya. Dia mau menolong saudara dan saya siapapun, yaitu karena 3 hal tadi. Dia mengetahui segala hal. Dia mau. Dia mau. Ada seorang kusta datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, jikalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan. Yesus katakan, aku mau, jadilah engkau sembuh. Ya. Kenapa Tuhan mau? Karena Dia sanggup. Dia sanggup. Dia berkuasa. Ya. Segala kuasa tunduk kepada Tuhan. Kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Di sorga dan di bumi. Ya. Jadi yang ketiga dikatakan, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya. Saudara, Tuhan lebih tahu kita dari apa yang kita tahu. Ya. Mungkin seringkali kita berkata, Tuhan, su tidak bisa lah. Ya. Air sudah di batang leher, sudah bisa. Ya. Tapi Tuhan lebih tahu. Ya. Tuhan lebih tahu waktu yang terbaik. Ya. Berikut. Ayat 8 sampai ayat 9. Setelah Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, dan Tuhan mengetahui, sekarang Tuhan akan bertindak. Ya. Tuhan bukan cuma mendengar, memperhatikan, dan mengetahui. Tapi sekarang Dia akan bertindak. Ayat 8 dan ayat 9. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka, dan seterusnya. Tuhan katakan kepada Musa, sebab itu aku telah turun. Tuhan bukan cuma memperhatikan, mendengar, dan mengetahui, tapi akan segera diikuti dengan tindakan Tuhan. Tuhan bilang, aku telah turun. Di mana Tuhan turun? Di Gunung Horeb. Ketika Tuhan nyatakan diri kepada Musa, ya, itulah yang Tuhan maksudkan, aku sudah turun sekarang. Ya. Tuhan sudah nyatakan kepada Musa keadaan bangsanya di Mesir. Ya. Dan tindakan Tuhan itu sangat jelas diberitahu kepada Musa. Aku telah turun untuk melepaskan umatku dari Mesir. Dari perhambaan. Dari
penderitaan. Dan membawa mereka kepada suatu negeri yang baik, luas, dan berlimpah-limpah. Ya. Saudara, firman Tuhan itu selalu jelas dan tegas. Tidak samar-samar. Ya. Bukan mungkin atau barangkali, bukan. Jelas Tuhan kasih tahu. Ya. Tindakan Tuhan jelas. Aku turun untuk melepaskan umatku pergi dari Mesir dan membawa mereka kepada negeri yang jauh lebih baik. Ya. Artinya kelepasan itu ada tujuan, bukan asal sekedar sudah dilepaskan. Ya, besok mau berkeliaran di padang gurun silakan. Bukan, ada tujuan. Ya. Demikian juga keselamatan kita ada tujuan. Bukan yang penting asal sudah selamat, sudah jadi orang Kristen, selesai. Bahkan yang lebih parah dengan adanya pengajaran-pengajaran sesat. Pemahaman sesat tentang anugerah. Ya. Karena sudah diselamatkan, biar buat dosa tidak jadi masalah, tetap selamat. Ya. Karena katanya anugerah itu jauh lebih besar dari dosa kita. Nah, itu penyesatan yang luar biasa. Ya. Ada tujuan keselamatan itu. Untuk membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Maka Tuhan sebenarnya marah ketika kita menjadi anak Tuhan, lalu kita mulai membanding-bandingkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan dengan orang dunia. Waduh, ternyata mereka lebih baik. Tuhan tersinggung, saudara. Karena Tuhan punya tujuan kepada kita, kepada sesuatu yang tidak pernah ada di dunia ini. Itu tujuan daripada keselamatan kita, kelepasan kita. Dan itu dengan jelas dan tegas Tuhan beritahu kepada Musa. Nah, karena itu, dalam ayat yang ke-10, sesudah Tuhan jelaskan apa, bagaimana, dan apa tujuan tindakan Tuhan kepada bangsa Israel itu. Nah, sekarang ayat 10, sekarang ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Artinya apa? Tuhan mau Musa menjadi bagian dari tindakan Allah untuk kelepasan bangsa Israel. Inilah awal panggilan Allah kepada Musa. Panggilan itu dinyatakan Allah kepada Musa setelah Tuhan menjelaskan apa tindakan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Amos pasal 3. Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kenapa? Karena Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan tidak turun langsung dari sorga memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak seperti itu. Tuhan selalu bekerja melalui orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang dipilih dan yang dipanggil oleh Tuhan. Dari awal pelajaran tentang tokoh Musa ini kita sudah pelajari bahwa ketika Musa diketemukan, dilahirkan,
disembunyikan, kemudian diamankan di tepi sungai Nil, dan diketemukan oleh putri Firaun. Itu semua adalah cara dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Musa dipilih Tuhan. Dari sekian banyak anak laki-laki Israel yang lahir dan dibinasakan, Musa selamat. Artinya apa? Musa dipilih Tuhan. Dan dipersiapkan Tuhan. Sampailah dia kepada panggilan Tuhan. Dalam terjemahan lama, kalimat ini ayat 10 dikatakan, marilah sekarang. Dalam terjemahan bahasa Inggris juga kata yang sama, kalimat yang sama. Marilah sekarang. Ini adalah kata panggilan. Ya, panggilan. Marilah sekarang. Ya. Tuhan mau menjadikan Musa bagian dari tindakan Allah bagi kelepasan orang Israel. Dan itu yang sudah dilakukan Tuhan dalam proses yang dialami oleh Musa. Akhirnya sampailah Musa kepada panggilan Tuhan. Ada proses yang panjang. Dari kelahirannya 80 tahun. Tapi proses yang sungguh-sungguh dirasakan oleh Musa adalah 40 tahun kedua itu. Di padang Midian. Tuhan tahu bahwa Musa sudah siap. Sehingga Tuhan bilang, marilah sekarang. Kenapa Tuhan berfirman kepada kita? Karena Tuhan mau saudara dan saya menjadi bagian dari actionnya Allah bagi dunia ini. Kok saudara diam? Sudah bisa beta cuma yang penting sudah dengar firman. Ya. Oh tidak. Kalau Tuhan memberi kita firman Tuhan, Tuhan punya tujuan. Ya. Supaya kita memberi diri menjadi bagian. Ya. Ketika Allah beracara untuk dunia. Minimal di lingkungan kita. Ya. Minimal di lingkungan. Marilah sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini panggilan Tuhan kepada Musa. Panggilan itu langsung diberi tugas. Panggilan yang datang kepada seseorang itu jelas tugas dan tanggung jawabnya apa. Sebab itu di sekolah Alkitab saya ajarkan kepada anak-anak sekolah Alkitab ini, ya, proses menjadi hamba Tuhan itu dimulai dari dipilih, dipersiapkan, baru sampai kepada panggilan. Ketika panggilan itu datang, kita sudah tahu apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan mau kita lakukan itu. Waktu Tuhan bilang, marilah sekarang akan kuutus engkau pergi menghadap Firaun. Saudara, Musa diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Panggilan itu adalah suatu tanggung jawab. Tanggung jawab pelayanan. Yang memang tidak mudah. Tidak mudah. Tanggung jawab atas panggilan Tuhan kepada Musa adalah menghadap Firaun. Justru Musa melarikan diri dari Firaun karena takut. Karena dia sudah buat salah. Sekarang Tuhan bilang kembali ke Mesir menghadap Firaun. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Seringkali tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita bertentangan dengan akal pikiran, bertentangan dengan kemauan kita, bertentangan dengan perasaan kita, logika kita. Tapi itu yang Tuhan.
Itu yang Tuhan. Saudara-saudara, kiranya kita pun menjadi bagian dari apa yang Allah sedang lakukan. Dari apa yang Allah sedang lakukan bagi dunia ini. Kita harus menjadi bagian dari rencana dan tindakan Allah untuk keselamatan seisi dunia ini. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah.